kegiatan esok hari gitu. Terima kasih juga buat teman-teman guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk selalu belajar. Luar biasa semangatnya. Gelemaca menyapa itu seminggu hadir 2 kali, hari Senin dan Kamis, jam 10 atau jam 8 malam. Gitu. Sebelum mulai, saya perkenalkan dulu Bapak Ibu. Narasumber kali ini, Kang Yul Pendri itu salah satu guru muda yang paling sering dapat tiket pesawat gratis dari pemerintah gitu. Jadi kalau ngobrol siapa Kang Yul Pendri, beliau ini salah satu guru yang sudah menjelajah bagaimana atmosfer di Kemdikbud atau di P4TK, di LPMP dan lain-lain gitu. Pengalamannya banyak sekali. Beliau itu finalis guru berprestasi tingkat nasional 2019, kemudian terbaik 1 lomba wawasan kebangsaan tingkat nasional 2019, menjadi top 10 finalis Innobel 2017. Beliau juga pernah mengikuti Olimpiade Matematika, kalau nggak salah ya, ONIP. Dan lain-lain, masih banyak ONIP ya. Jadi kalau istilah Mas Menteri itu salah satu guru yang rada-rada nakal gitu. Soalnya jalan-jalan terus. Cuma ini tahun 2000 sedang Pendri, saya biasa manggil beliau tuh Pangeran Jambi gitu. Sekarang langsung mulai saja Kang. Mangga Akang Pangeran. Oke, siap Kang. Baik. Sebentar. Nanti Bapak Ibu yang mau bertanya bisa chat saja ya. Bisa chat di bawah, nanti yang lain yang masih mikrofon, jadi biar nanti cuma narasumber saja yang terdengar suaranya gitu. Di bawah. Sepertinya jaringan Kang Adi bermasalah ya. Video Bapak Ibu itu ada mute, ditekan 1 kali sampai ada garis suaranya gitu. Ibu Yusmani juga. Mangga Kang, lanjut silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan pada pagi hari ini kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dari segala bencana yang terjadi di negeri ini. Amin. Terima kasih kepada tim Gelemeka, benar ya, tim Gelemeka ya, Adi Tama sama Kang Andi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir bersama di sini untuk sharing dan diskusi bersama terkait dengan pendidikan yang terjadi saat ini di Indonesia. Baik Kang Adi, mungkin ada beberapa yang ingin saya share di sini. Pertama, langsung saja perkenalkan, nama saya Yul Pendri, cukup panggil Pendri. Barangkali tadi sudah disampaikan oleh Kang Adi, jadi sekilas saja ini keseharian saya adalah di guru sama seperti Bapak, guru di SD 26 Kota Jambi. Di sini sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Kang Andi kemarin, bahwasanya kita diskusi tentang pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jauh, terutama pada masa pandemi sekarang ini. Nah, di sini Bapak Ibu, kita akan memulai dulu melihat berita-berita yang terjadi, yang sering kita jumpai di sini, bahwasanya selama masa pandemi ini begitu banyak problematika yang terjadi, baik itu dari guru maupun dari siswa, bahkan orang tua. Di mana seharusnya pada masa-masa pandemi saat ini kita memberikan support yang luar biasa kepada masyarakat, terutama bagi orang tua wali murid ataupun siswa kita. Kenapa demikian? Ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Guru
tugas kita adalah sebagai motivator, sebagai katalisator, dan juga inspirator. Itulah peranan yang harus kita utamakan pada masa darurat COVID-19. Bapak Ibu yang saya banggakan, sesuai dengan edaran Kementerian nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 ini, bahwasanya kementerian sudah memberikan kemudahan kepada kita terkait dengan ujian nasional, juga sudah bahwasanya tidak ditiadakan lagi, langsung diambil dari nilai 5,9. Kemudian juga ada proses pembelajaran di rumah. Nah, ini yang sebenarnya masalah-masalah yang terjadi disebabkan karena kita dipaksa oleh oleh pandemi ini untuk melakukan atau masuk ke era digital yang sering kita dengar 4.0 ya, bahkan sekarang sudah 5.0. Namun pada kenyataannya yang terjadi apa? Kesiapan. Kita tidak menafik bahwasanya sebagian besar dari kita, entah itu dari siswa, orang tua, bahkan guru sendiri, bahkan daerah belum siap untuk melaksanakan hal yang seperti ini. Dan proses pembelajaran juga sebenarnya pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Indonesia, sudah memberikan kemerdekaan bagi sekolah atau bagi guru dalam hal melakukan proses pembelajaran, kemudian melakukan proses evaluasi pembelajaran tersebut. Di mana pada proses pembelajaran yang disarankan pada masa pandemi ini tidak harus menuntaskan bagaimana pembelajaran, pencapaian kompetensi dasar sebagaimana pembelajaran yang kita lakukan sebelumnya. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada masa darurat COVID ini yang paling penting adalah kita mengenal keberagaman siswa yang kita hadapi terlebih dahulu. Dalam hal ini tentu kita harus mengenal kemampuan umum merekanya. Kemudian ada tingkat kecerdasan, kemudian gaya belajar, motivasi, ekspektasi terhadap belajar, kemudian ciri-ciri jasmani, dan terakhir emosional. Teman-teman yang saya banggakan, dalam hal ini, kenapa ini? Peranan kita untuk menggali potensi atau karakteristik, mengenali karakteristik siswa kita, tentu ini juga berpengaruh terhadap strategi yang akan kita gunakan. Kalau seandainya kita tidak mengenal bagaimana keadaan siswa kita, entah itu kemampuannya, kecerdasannya, gaya belajar, motivasi, dan yang lainnya itu, kalau kita tidak mengenal, bagaimana mungkin kita bisa memilih strategi ataupun proses yang bisa kita lakukan untuk memfasilitasi keberagaman yang ada pada siswa kita. Terutama Bapak Ibu, sekarang masanya pandemi, pelajaran jarak jauh, terutama yang sudah dijangkau oleh akses internet, itu sangatlah penting kita mengenal karakteristik tersebut. Kenapa demikian? Kita tentu saja tahu latar belakang orang tua siswa kita tidak semuanya sama. Ada yang lengkap sarananya, ada juga yang enggak. Nah, bagaimana caranya? Itulah peranan kita sebagai guru, sebagai fasilitator. Apakah kita harus memberikan HP? Enggak. Tapi setidaknya kita mengenal, oh ternyata siswa saya ini tidak memiliki sarana. Bagaimana strategi yang harus digunakan? Tentu kita sebagai seorang guru memiliki banyak strategi untuk memfasilitasi keberagaman mereka. Nah, itulah sebabnya kenapa kita penting mengenal background dari siswa kita masing-masing. Selanjutnya, Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya, tentu kita kalau berbicara masalah pembelajaran, tentu kita tidak terlepas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Apa itu? Itu mengingatkan, tidak hanya mengingatkan, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Maka dari itu perlu kita pahami, dalam proses pembelajaran jarak jauh, sama sebetulnya yang kita lakukan dengan pembelajaran secara langsung yang telah kita lakukan selama ini. Hanya saja ada beberapa prioritas yang harus kita lakukan, teman-teman semuanya. Yang pertama barangkali kita melihat keseimbangan antara karakter, literasi, dan kompetensi.
Nah, pencapaian kompetensi dasar sebagaimana sebelum-sebelumnya itu ada KD 3 titik sekian, kemudian 4 titik sekian, itu yang kita capai selama ini. Maka pada saat pandemi ini sudah ada kebijakan oleh pemerintah, kita tidak perlu menuntaskan itu KD 3 yang KD pengetahuan. Nah, kemana kita arahnya? Nah, pedoman dasar kita tentu tetap kepada keterampilan abad 21 yang dibutuhkan oleh siswa. Entah itu karakternya, literasinya, kompetensinya. Nah, dalam hal ini bisa kita merujuk kepada karakter. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di rumah, berperilaku di rumah. Itu yang harus kita fokuskan pada saat pembelajaran jarak jauh yang terjadi saat ini. Begitupun literasi. Literasi ini banyak, Bapak Ibu dan teman-teman, ada 6 literasi dasar. Nah, pilih salah satu yang mungkin bisa dilakukan oleh siswa kita. Salah satunya literasi sains sederhana saja contohnya. Mereka melakukan lipatan-lipatan kertas di rumah atau bereksperimen dengan apa yang ada di rumah. Contoh, mereka menanam tumbuhan misalkan. Mereka siram, mereka amati setiap hari selama masa di rumah. Itu sudah salah satu literasi yang bisa diterapkan di siswa sekolah dasar. Nah, mungkin kalau itu tingkatnya sudah SMA atau SMP lah, SMP, SMA, mungkin hal-hal yang seperti ini bisa. Misalkan literasi digital. Nah, siswa kita tentu kalau sudah di tingkat yang agak remaja ya, tentu sudah tidak asing untuk membuat vlog atau membuat digital yang lain atau video-video yang lain sudah tidak asing lagi. Nah, lakukan yang mungkin bisa dilakukan oleh siswa kita. Ingat, sifatnya tidak memaksa. Itu intinya Bapak Ibu. Kemudian ada kompetensi. Kompetensi berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Sebenarnya yang dituju dari sekian banyak KD yang kita ajarkan kepada siswa kita dari sekian banyak KD itu, fokus dasar utamanya adalah kompetensi ini mengajak siswa kita berpikir kritis, berkreativitas, berkomunikasi, dan kolaborasi. Nah, bagaimana dengan kolaborasi saat ini? Mungkin bisa saja kita memanfaatkan itu peranan keluarga. Tanpa kita informasikan, tanpa kita berkomunikasi dengan keluarganya, mustahil hal-hal seperti ini bisa kita lakukan, teman-teman semuanya. Nah, untuk berpikir kritis, bisa saja kita menugaskan siswa-siswa kita menceritakan bagaimana mereka mengatasi permasalahan selama ada di rumah. Atau bisa juga kita sharing dengan siswa-siswa kita melalui WhatsApp group ataupun tatap muka secara daring seperti yang kita lakukan saat sekarang ini. Teman-teman yang saya banggakan, dalam penguatan 5 nilai karakter utama, ini ada harmonisasi hati, olah hati ya, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Saya rasa ini juga tidak asing bagi teman-teman semuanya. Nah, upaya yang kita lakukan adalah pembiasaan, keteladanan, dan pembudayaan. Nah, kenapa kita sekarang sering melihat bahwasanya siswa itu bosan di rumah, pengen sekolah. Coba deh teman-teman semuanya, lakukan survei kecil-kecilan terhadap siswa kita. Alasan dia bosan di rumah itu apa? Salah satu yang muncul pasti banyaknya tugas, kemudian rindu teman-temannya. Nah, itu apa? Berarti ada sesuatu hal yang salah, yang belum tepat sasaran yang kita lakukan. Kenapa? Karena yang namanya kita di rumah saja, jangankan anak-anak, kita sendiri saja yang dewasa agak risih ketika kita harus selalu di rumah seperti ini. Nah, maka dari itu perlu strategi-strategi khusus tentunya. Teman-teman, saya rasa ini juga sudah tidak asing bagi teman-teman, pelaksanaan kegiatan literasi di sekolah. Nah, ini juga bisa dilakukan di rumah. Pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Penumbuhan budaya literasi dan minat baca di sekolah. Sebenarnya kalau sekarang ini adalah bisa kita lakukan minat bacanya di rumah. Membaca apa? Mungkin kita bisa memberikan sumber-sumber atau link-link yang bisa dibuka oleh siswa kita. Atau secara tidak langsung mungkin bisa juga kita minta kepada siswa kita membaca berita yang ditontonnya atau melihat berita, menyimak berita, kemudian
mencoba menuliskan apa yang dilihatnya atau apa yang didengarnya. Kemudian mengembangkan kecakapan literasi melalui kegiatan non-akademik. Ya, contohnya tadi bisa kita latih siswa kita bagaimana mereka itu mampu mengungkapkan atau berkomunikasi terhadap apa yang mereka lakukan selama di rumah. Selanjutnya mungkin kegiatan intrakurikuler ini bisa kita lakukan manakala itu sudah normal kembali, sekolah sudah normal kembali. Selanjutnya kita langsung saja, bahasanya saya hanya mengulang saja ini Kang Aditama, kita lanjut saja ya, karena ini sekilas saja saya akan sampaikan ini. Kompetensi mengacu kepada proses saintifik dalam model pembelajaran. Nah ini juga sudah tidak asing bagi kita semuanya. Ini juga bisa kita lakukan selama melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Yaitu mengamati apa yang mereka amati, ya apa yang ada di rumahnya atau di lingkungan sekitar rumahnya. Itu mungkin yang bisa diamati. Kemudian menanya bagaimana kita bisa memberikan instruksi kepada siswa atau pencerahan kepada siswa kita untuk melakukan hal-hal, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam diri mereka. Contoh, ketika kita menugaskan mereka menanam tanaman yang baru saja. Nah mungkin dia akan tanya-tanya, kalau seandainya 5 hari ini sudah bentuknya gimana, kenapa ya begini. Nah itulah yang disebut dengan menanya. Bagaimana kita menimbulkan rasa keingintahuan dari siswa kita terhadap proses yang dilakukannya selama di rumah. Kemudian mengumpulkan informasi, hal ini juga bisa dilakukan dengan cara membuat laporan secara berkelanjutan ya, laporan terhadap pengamatan yang dilakukan oleh siswa kita di sekolah. Kemudian menalar, sebagaimana yang kita latih bagaimana mereka itu bisa mengkomunikasikan tentang apa yang dilakukannya, bagaimana dia mencari solusi, bagaimana dia bisa berkembang ya, menceritakan proses yang terjadi terhadap apa yang didapatkannya. Kemudian bagaimana mereka mengolah informasi tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, sama halnya dengan pembelajaran seperti biasa yang kita lakukan, hanya saja ini ada menentukan dan menganalisis KD. Nah, dari semua KD yang ada yang harus kita capai pada pembelajaran normal, ya tentu kita kalau ini normal ya, kalau normal tentu kita harus mencapai semua. Namun bagaimana kalau saat PJJ? Apakah harus semua KD yang kita ajarkan kepada siswa? Enggak. Lakukan analisis terhadap KD, apa yang prioritas yang penting, yang bermanfaat bagi siswa kita terhadap mengatasi kebosanan atau bagaimana mereka bisa hidup di rumahnya sendiri, bisa bertahan hidup di rumahnya, bermanfaat untuk melakukan. Salah satu contoh mungkin kalau seandainya selama ini kita mengajarkan tentang matematika, masalah membuat kue ya, kita butuh 1,5 kg tepung ditambah dengan ini, intinya tentang mengenalkan pecahan. Nah barangkali di sini kita bisa fokus kepada kegiatannya, bagaimana siswa itu bisa membantu. Kalau seandainya orang tuanya tukang jual gorengan misalkan, atau mungkin buat cemilan untuk keluarganya. Nah bisa kita libatkan siswa kita untuk apa? Untuk mencatat bahan-bahan kebutuhan itu berapa saja yang dibutuhkan, bagaimana takaran air untuk memasak sebuah agar-agar, atau bagaimana campuran tepung dengan gula dan lain-lainnya. Nah itu bisa Bapak Ibu, bisa kita libatkan kepada siswa. Atau kalau KD-nya tentang IPA, kita memanfaatkan mengenal tentang sumber-sumber energi panas, atau bisa pemanfaatan energi panas ya yang bisa dilakukan di rumah. Itu selama pandemi ini, selama proses pembelajaran, pembelajaran jarak jauh ya, hal-hal yang seperti ini sangat mungkin kita lakukan. Contoh, mereka kalau ingin memasak mie, katakanlah memasak mie instan, upayakan mereka yang masak sendiri tapi minta orang tuanya mendampingi. Kemudian kalau mencuci pakaiannya sendiri, biasanya anak-anak SD, apalagi kalau anak-anak orang yang kaya ya, anak-anak orang yang latar belakang ekonominya lumayan mumpuni, biasanya anak-anaknya itu semua dikerjakan oleh pembantu.
Nah, sekarang bagaimana kita bisa memberdayakan, mensiasati di kondisi saat ini, siswa itu bisa terlibat. Jadi secara langsung mereka bisa belajar. Nah, penuntasan KD itu bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan keseharian anak selama masa pandemi. Kemudian proyeksi dalam sumbu simetri. Nah, ini hanya sebagai administrasi yang ada ketika kita pembelajaran normal ya. Karena sekarang ini kita hanya difokuskan lebih kepada kecakapan hidup atau kade-kade keterampilan. Oke, langsung saja barangkali Bapak Ibu, langkah-langkah atau skenario pembelajaran yang bisa dilakukan. Selama masa pandemi, Bapak Ibu, saya melakukan satu metode ini yang disebut dengan metode SSICC. Barangkali kalau ada yang mengikuti webinar saya saat di Media Guru Indonesia, mungkin sudah menyimak tentang ini. Ini merupakan metode sendiri yang saya rancang dalam pemanfaatan internet sebagai sumber belajar. Nah, metode SSICC ini merupakan serangkaian kegiatan dalam upaya menggali informasi, memecah masalah, dan menentukan skala prioritas yang disampaikan untuk mendapatkan suatu kesepakatan. Teman-teman semuanya, di dalam metode ini saya menerapkan 5 langkah. Yang pertama sharing, yang kedua searching, yang ketiga identifikasi, yang keempatnya komunikasi, dan terakhir konfirmasi. Nah, kenapa biasanya kan kalau setiap metode itu kita pasti menerapkan sharing itu nanti arahnya ke diskusi ya. Tapi saya enggak, karena saya lebih cenderung menerapkan hal ini di depan. Kenapa Bapak Ibu? Karena sesuai dengan saat yang kita hadapi sekarang, bahwasanya yang paling penting sekarang itu kita bertanya kabar kepada siswa kita terkait dengan sikap, kemudian keterampilan yang dilakukannya di rumah, kecakapan yang dilakukannya di rumah. Itu adalah yang paling penting sekali ketika kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Kenapa? Ketika kita bertanya kabar tentang bagaimana tadi pagi bangun jam berapa, kemudian tadi pagi ngapain aja, terus mereka menceritakan hal-hal mungkin sholat, kemudian mungkin mereka beribadah atau membantu orang tuanya di rumah dan yang lain-lainnya. Kemudian siang hari mungkin merekanya menanam kembang di depan rumahnya atau membantu orang tuanya memasak di dapur atau membersihkan rumah. Nah, ini yang saya lakukan. Kenapa? Itulah sebabnya sharing ini saya letakkan pada urutan pertama dalam metode ini. Kenapa? Yang paling penting kita bisa mencari permasalahan yang muncul di awal proses pembelajaran yang kita lakukan. Selanjutnya adalah dalam metode ini adalah searching. Nah, searching. Bapak Ibu, ini tentu kita tidak asing. Kalau kita melakukan pembelajaran dalam pemanfaatan internet, tentu saja searching ini yang paling banyak kita lakukan. Mencari informasi dari berbagai sumber. Sebenarnya tidak harus melalui Google semua, tapi kita juga bisa melakukan searching informasi di TV, di radio, atau bisa saja di majalah, atau bisa saja di koran-koran yang mereka temui. Pokoknya informasi apa saja. Bahkan bisa saja mereka mencari informasi di sekeliling rumahnya terkait dengan tumbuhan atau hewan-hewan yang dijumpai di sekitar. Nah, kemudian selanjutnya identifikasi. Identifikasi ini tentu setelah mereka dapat informasi, tentu mereka ingin memilah dan memilih informasi yang paling tepat untuk memecahkan permasalahan yang ditemukannya. Nah, ini informasi tentu yang bermanfaat bagi mereka selama masa di rumah. Bagaimana merekanya kan masalah apa ya? Informasi-informasi yang didapat itu tuh bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya, atau salah satu contoh ketika mereka bosan. Bagaimana cara menghilangkan rasa kebosan? Maka carilah informasi. Informasi itu bisa dicari secara langsung, bisa juga kita yang memberikan. Nah, salah satu cara misalkan untuk mengusir rasa bosan mungkin bisa dilakukan dengan melakukan penugasan yang berkaitan dengan hobi mereka. Ya, maka dari itu kembali kepada presentasi saya awal tadi,
Makanya kita perlu mengenal karakteristik siswa. Nah, terakhir yang berikutnya adalah komunikasi seperti yang kita lakukan sekarang ini, bisa melakukan komunikasi tatap muka secara daring seperti ini, Zoom, atau pakai WhatsApp group atau yang lain-lainnya. Terakhir adalah konfirmasi. Konfirmasi ini merupakan kumpulan dari dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh siswa kita dulu. Oke, Bapak Ibu yang saya banggakan, sedikit saja tentang penilaian yang kita lakukan pada saat pandemi. Barangkali kalau untuk di Cirebon ya, kalau untuk di Cirebon sendiri ini sudah berlalu ya, karena besok sudah terima rapor. Kalau kami di Jambi masih tanggal 26 baru terima rapor. Namun karena ini sekilas saja dalam penilaian ini, semuanya mau itu sikap, keterampilan, pengetahuan itu semua murni kemerdekaan Bapak Ibu semua, karena sudah diserahkan oleh Mendikbud. Selama masa pandemi itu semua ini menjadi kemerdekaan bagi Bapak Ibu semuanya. Asalkan dilakukan penilaiannya, Bapak Ibu punya kebijaksanaan di atas kebijakan yang berlaku. Kenapa demikian? Karena kita tidak mungkin bisa memaksakan siswa harus menuntaskan KD-KD pengetahuan. Maka dari itu kebijaksanaan disinilah yang berlaku Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya penilaian sikap ini sebenarnya tidak perlu saya sampaikan lagi. Nanti saya share sama Kang Andi ya, atau Kang Adi nanti saya share ya terkait dengan presentasi yang saya lakukan ini. Selanjutnya ini ya penilaian aspek pengetahuan. Bapak Ibu, ini menjadi dilema bagi kita semuanya. Di mana bukan semua ya, tapi sebagian besar. Banyak teman-teman yang mengeluh itu di semua daerah sebetulnya. Kalau semua daerah pasti terjadi ini. Terkait dengan apalagi ini penilaian akhir tahun untuk kenaikan kelas. Ada siswa sekolah ya, entah itu karena kebijakan daerahnya, entah itu dipaksa untuk melakukan seperti itu, saya nggak tahu. Tapi yang jelas hal yang semacam ini tidak perlu diperdebatkan. Karena apa? Semua itu kembali kepada kebijaksanaan dari guru kelas masing-masing atau dari guru yang mengajarkan masing-masing. Bapak Ibu, untuk melakukan penilaian itu ada 3 contohnya. Yang pertama tes tertulis, tertulisan, atau penugasan. Nah, saat sekarang pandemi ya, pandemi ini yang utama adalah bagaimana kita bisa melindungi siswa-siswa kita, itu yang paling utama. Ya, tidak ada yang lebih utama daripada kesehatan dan keselamatan anak-anak kita. Nah, kalau seandainya memungkinkan, maka silakan lakukan tes tertulis dan tes lisan. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya udah silakan pilih alternatif lain, bisa dengan penugasan, bisa dengan portofolio, bisa yang lainnya. Kenapa? Banyak sekolah-sekolah masih melakukan, bahkan ada yang disuruh siswanya datang ke sekolah. Padahal kita tidak tahu ini di mana penyebaran corona ini, siapa saja yang terkena corona ini, kita kan nggak pernah tahu. Siapa tahu nanti di antara siswa kita atau di antara orang tua siswa, bahkan kita sendiri. Nah, itu sangat rentan Bapak Ibu. Maka dari itu kebijaksanaan Bapak Ibu semuanya dan kebijaksanaan kita semuanya guru di atas kebijakan ya. Jadi merdeka belajar itu adalah kebijaksanaan di atas kebijakan. Tentu kita juga tidak boleh lepas kontrol. Yang jelas dasar kita ada. Dasar kita apa? Dasar kita bahwasanya melakukan penilaian terhadap di masa pandemi ini tentu mengacu kepada keadaan atau karakteristik yang ada pada siswa kita atau kelas kita. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini keterampilan ini sangat-sangat penting ya Bapak Ibu, karena di masa pandemi ini inilah yang menjadi bukti-bukti fisik bagi kita untuk melakukan penilaian keterampilan. Nah, itu bisa melalui portofolio ya, setidaknya bisa melakukan portofolio, baik itu dokumentasi terhadap kegiatan aktivitas siswa di rumah maupun yang lain-lainnya. Silakan Bapak Ibu, yang jelas lakukan ini salah satunya saja boleh, itu minimal
Kalau bisa memungkinkan ketiga-tiganya, maka lakukan. Oke, barangkali untuk saat ini sebagai pengantar, itu saja dulu Kang Adi. Nanti kita lanjutkan kepada diskusi. Saya kembalikan kepada Kang Adi. Terima kasih. Terima kasih banyak Kang Yul Pendri. Sudah terdengar lagi ya? Tadi luar biasa, penjelasannya sangat gamblang dan mahal ini Bapak Ibu untuk kita terapkan di saat-saat seperti ini, di saat-saat pandemi ini. Silakan sekarang saya buka sesi tanya jawab ya. Untuk yang pertama mungkin 3 orang penanya ya, 3 penanya. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan bisa chat di sini, nanti saya bacakan dan langsung dijawab oleh narasumber kita. Mangga yang mau bertanya. Tadi baru Pak Rolis yang bertanya, mungkin nanti filenya bisa dibagikan, Kang. Oke, siap. Insya Allah siap. Nanti filenya dibagi. Ini yang lain silakan. Oke. Silakan Bapak Ibu, kita diskusi saja di sini, lebih kepada diskusi. Itu hanya tadi saya hanya sebagai pengantar saja. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman bertanya. Yang bisa kita diskusikan di sini juga boleh, barangkali Kang Adi ya. Ya, betul. Oke, Pak Kepsek. Yang ingin bertanya atau diskusi, mangga silakan hadir. Boleh. Chat. Oke, saya mau tanya ini. Dulu. Halo. Pak Rolis mau memberikan. Iya, mau bertanya ini, Mas Adi. Ini Mas Adi mau tanya dengan sama Pak Pendri. Pendapat? Ya, halo. Halo, dengar? Iya, dengar. Oke. Yang saya tanyakan, yang programnya Pak Yul tadi kan yang SSIC ya? ICC. Ya, ICC ya. Oke. Penerapan yang sudah diterapkan dengan model itu apa? Maksudnya awalnya seperti apa, kegiatan seperti apa, terus hasil akhirnya seperti apa? Mungkin bisa berbagi di sini. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Pak Kepsek. Sebenarnya ini luar biasa ini Pak Kepsek ya, yang nanya seperti ini. Saya sebenarnya jadi grogi jadinya. Sama aja. Tapi nggak apa-apa. Nanti saya coba jawab apa yang sudah saya lakukan dengan metode itu, Pak Kepsek ya. Bapak Ibu yang saya banggakan untuk menjawab pertanyaan Pak Rolis tadi. Silakan langsung Kang, bisa dijawab. Oh ya, mohon izin Pak Kang Adi langsung ini. Langsung dijawab Kang. Ya. Untuk metode ini sendiri saya lakukan untuk yang pertama ya sesuai dengan langkah-langkah metode SSICC tadi ya. Yang pertama sharing, itu yang paling penting saya lakukan ketika mulai pandemi itu. Kita melakukan pagi-pagi itu kita mulai menyapa melalui WhatsApp group. Nah, bagaimana kalau seandainya siswa yang tidak punya WhatsApp? Nah, itu yang dilemanya. Tentu kita tidak bisa memperlakukan hal yang sama dengan siswa yang keterbatasan sarana. Namun, kalau siswa itu kita bicara masalah siswa yang memiliki sarana dulu ya. Kalau alhamdulillah siswa saya pada umumnya punya WhatsApp, namun yang aktif biasanya separuh. Ya, entah itu alasannya nggak punya paket atau gimana nggak tahu. Jadi pagi-pagi itu saya upayakan dulu menyapa setiap hari siswa saya setiap pagi itu terkait apa mereka sudah sarapan atau belum. Tapi itu di grup saya lakukan. Karena apa? Itu bisa kita lakukan secara klasikal ya, hanya saja melalui ruang WhatsApp group. Nah, mereka ditanya dulu bagaimana keadaannya, apakah sudah sarapan atau belum. Kalau dia sudah sarapan, sarapannya apa? Nanti mereka akan berbagi informasi, mengirimkan apa-apa sarapannya. Kemudian nanti apa saja yang dilakukan, baru bangun tadi, mungkin dia membersihkan tempat tidurnya. Terus tadi ada yang membantu orang tuanya di dapur menyiapkan sarapan, atau yang membuat teh untuk keluarganya sendiri. Nah, itu saja dalam tahapan sharing ketika masa pandemi ini yang kita lakukan pada saat pandemi.
hal ini sangat perlu Bapak Ibu untuk memulai kira-kira ketika dia melakukan ini tugas yang paling cocok nanti siang nih apa. Nah, itulah makanya sharing ini sangat utama dalam masa pandemi ini. Makanya saya taruh sharing itu di langkah awal. Kemudian setelah itu kira-kira nih apa nanti yang apa ada masalah nggak di rumah? Nah, nanti setelah mereka cerita kadang ada yang bermasalah, kami bosan Pak, kapan nih sekolah lagi? Nah, itu pertanyaan yang paling sering muncul. Nah, sekarang kita kan sekolah nih, tapi bedanya tempat. Kalau dulu kita kan sekolahnya langsung ke kelas nih, ke sekolah. Kalau sekarang kita tempatnya melalui WhatsApp. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan? Coba dilihat sekitar rumah deh. Ada enggak pohon atau tumbuhan? Nah, itu kita arahkan ke sana dulu. Setelah itu, ada Pak. Nah, sekarang Bapak pengen ini. Kalian amati, cari beberapa pohon, minimal 3 pohon yang ada di sekitar rumah. Kemudian catat itu apa namanya. Kemudian lihat bagian-bagian pohon itu apa saja. Kemudian bentuk daunnya apa. Nah, kemudian kalau bisa cari manfaat pohon itu apa. Nah, artinya apa? Kita lebih fleksibel sebenarnya. Dari dulu saya memahami K13 itu memang fleksibel. Nah, ketika terjadi pandemi saat sekarang ini, ya sudah berarti kita hanya bagaimana menyikapinya, materi-materi yang ada di lingkungan sekitar, apa benda-benda yang ada di lingkungan sekitar itu bisa kita kaitkan kepada semua KD yang ada di mapel-mapel. Salah satu contoh, ketika dia coba dong ceritakan, buat dalam bentuk cerita 1 paragraf saja. 1 paragraf saja tentang ciri-ciri tumbuhan yang kamu amati itu. Nah, berarti kita ketika sudah membuat paragraf, itu sudah masuk lagi ke bahasa Indonesia. Kemudian ketika dia menceritakan tentang bagian-bagian tumbuhan, itu sudah IPA kan. Nah, artinya apa? Kita mengcover, bagaimana kita mengcover dari satu kegiatan itu, tapi bisa mencakup ke semua mapel. Nah, untuk SBDP-nya barangkali bisa kita suruh. Coba dong dilukis, dibuat di buku gambarmu, bentuk daun yang kamu lihat tadi. Nah, itu kan sudah langsung tercover semuanya. Nah, begitupun. Nah, bagaimana supaya tanaman ini bagus, supaya apa yang harus kita lakukan? Ya, kita rawat, bagaimana cara merawatnya? Siapa saja yang merawatnya? Itu kita sudah masuk kepada interaksi sosial. Kemudian bisa masuk juga perilaku kita masukkan. Sebagai rasa syukur mungkin bisa kita kaitkan dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Nah, untuk melakukan identifikasi itu, identifikasi terkait informasi tadi sebelum mereka mengolah informasi ya. Misalkan dia kan mencari beberapa tanaman keliling mungkin di seputar rumahnya atau mungkin di dalam rumah sendiri. Data-data apa saja yang diperoleh. Nah, nanti kita arahkan kemana dia maunya. Jadi dalam 1 kali satu kali kegiatan yang dilakukan bisa berkesinambungan untuk hari-hari berikutnya. Salah satu contoh mungkin hari ini dia mencari informasi saja dulu. Searching ya, tahapan searching. Mencari informasi saja apa yang ada di rumahnya. Ada yang menyebut di sini rumah saya ada tumbuhan ini, ada tumbuhan ini. Rumah saya ada hewan peliharaan, anjing, ada kucing, ada ayam katanya kan. Nah, kemudian yang lainnya kami cuma ada ini Pak, ada Indomie di rumah, nggak jadi masalah. Nanti tugas akhirnya nanti sebagai diarahkan kepada apa yang ada di rumahnya, apa yang mereka temukan, itulah yang kita arahkan. Jadi setiap anak yang ada di grup itu bisa berbeda tugasnya. Itulah mensiasati bagaimana supaya mengurangi rasa bosan kepada siswa. Namun yang terjadi saat ini kenapa berita-berita banyak banget kita saksikan itu di internet, entah itu di TV, banyak siswa yang bosan, bahkan orang tuanya sampai stres. Karena apa? Pertama, kita selaku guru masih kebanyakan mengasih tugas itu sesuai untuk pencapaian kompetensi dasar pengetahuan. Padahal itu sudah tidak diwajibkan. Maka dari itu yang paling penting adalah bagaimana mereka itu bisa fokus untuk bertahan hidup dan melakukan hal-hal yang bermanfaat selama masa belajar di rumah. Nah,
itu bisa terjadi apabila kita melakukan strategi yang tepat. Kalau seandainya strategi yang kita gunakan ya biasa-biasa saja, maka yang akan terjadi yaitu ada orang tua komplain. Jujur saja saya sebagai guru, kita kan sama-sama guru ya. Kita sebagai guru saja agak miris rasanya jika melihat ada siswa, orang tua siswa yang memang pusing untuk menambah pusing ya, menambah masalah bagi orang tua atau siswa kita selama di rumah. Karena apa? Tugas yang menumpuk dibuat. Hari ini dibuat 10 soal, besok ditambah lagi 10 soal, besoknya lagi 10 soal yang mengacu kepada pencapaian KD pengetahuan. Padahal dari awal Mendikbud sudah mengasih surat edaran bahwasanya itu tuh tidak mengacu kepada pencapaian kompetensi dasar khususnya KD pengetahuan. Kenapa kita selaku guru masih juga menyulitkan siswa? Oh, ini alasannya apa? Nanti terkait dengan supervisi, kadang pengawas. Ya kita bisa menjelaskan, kita punya dasar kok. Ada Permen nomor 4 tahun 2020, itu apalagi dasarnya? Apakah pengawas ataukah itu lebih berkuasa daripada edaran yang diturunkan kementerian? Maka dari itu Bapak Ibu, Merdeka Belajar itu kita kembali kepada diri kita masing-masing. Itu sih sebenarnya. Barangkali itu saja sih jawaban saya, Pak Kepsek. Mohon maaf jika saya kembalikan kepada Kang Adi. Oke, ini ada gimana Pak Bisa tambah lagi nggak? Jawabannya Satu lagi. sudah? Satu lagi. Iya, satu lagi. Boleh, Boleh. boleh. Yang dijabarkan sama Pak Pentri kan itu kan yang bisa dikontak, bisa dihubungi. Pertanyaan saya, tindakan bagaimana yang siswa yang tidak bisa dikontak, artinya di grup itu tidak ada respon. Ya kita tahu, misalkan udah tahu sendirilah, walaupun sebagus sekolah apapun, walaupun di sekolah apapun yang keren juga pasti ada aja anak yang nggak punya kuota, istilahnya kendala dalam kuota lah. Terus sehingga dia tidak tahu tugas apa. Nah, penilaiannya seperti apa? Kalau saya sendiri kemarin yang saya lakukan ya terkait dengan penilaian akhir tahun kemarin, saya data dulu siswa-siswa yang sudah mengikuti kegiatan selama masa pandemi melalui WhatsApp group ataupun meeting room yang saya lakukan seperti yang kita lakukan sekarang. Saya data dulu berapa data yang lengkap ini. Misalkan kemarin itu dari 31 siswa saya hanya 15 orang yang lengkap data. Nah, itu yang pertama. Bagi yang sudah lengkap data-datanya, maka itu tidak saya ambil penilaian lagi. Berarti cukup dari selama proses yang dilakukan saat pandemi. Itu yang pertama. Kemudian saya data lagi. Ada nih satu orang, ada nih kalau nggak salah 8 orang. 8 orang dari itu ada yang mengikuti tapi tidak utuh. Misalkan dari 5 tugas yang saya beri, misalkan hanya ada 2 tugas dia yang ikut atau 3 tugas yang dikumpul. Lalu bagaimana caranya? Mereka saya kasih pilihan. Contohnya bisa melakukan mengumpulkan tugas kembali, boleh diantar langsung ke sekolah atau apa? Alasannya kan macam-macam tuh. Ada kuota internet habis atau apa gitu kan? Ya sudah, silakan ditulis tugas-tugasnya ini. Nah, kemudian diantar ke sekolah. Cukup orang tua saja yang mengantar, sekali antar saja, tidak usah berulang. Nah, yang bagaimana yang tidak ada handphone sama sekali ataupun yang tidak pernah berinteraksi melalui WhatsApp. Mungkin kalau di saya itu cukup sih kalau 31 siswa itu ada di grup. Entah itu punya kakaknya, tapi yang ikut kegiatan yang aktif paling yang selalu aktif itu cuma 15 orang. Kemudian ada yang sekali-sekali ikut sekitar 8 orang dan sisanya tidak pernah sama sekali mengikuti ataupun tidak ada kabar. Bagaimana mensiasatinya? Nah, hal inilah yang kita perlu cari tahu, bisa nggak orang kita kan tahu alamatnya. Kita kan punya data tuh alamatnya. Kalau seandainya bisa kita hubungi melalui tetangganya atau temannya yang punya HP, bisa kita informasikan, buat janji datang ke sekolah. Nah, bagaimana kalau seandainya memang tidak tahu sama sekali, tidak punya tetangga, dia yang tidak punya teman yang dekat dengan rumahnya. Nah, inilah yang disebut dengan luring tadi. Kita selaku guru mungkin bisa mendatangi. Kalau seandainya memang tidak itu, mendatangi itu apa? Apakah memberikan tumpukan tugas? Tidak.
kasihlah tugas. Pertama yang harus kita kasih itu adalah semangatnya dulu, semangat untuk bertahan di rumah. Kemudian lakukan hal-hal yang bisa mengusir rasa bosannya. Contoh kita lihat hobinya apa. Hobi mereka ini main bola barangkali ya. Tapi karena pandemi mereka tidak bisa main bola. Atau hobinya. Intinya gini, bagaimana kita merancang tugas tapi sesuai hobi. Nah, itulah yang kita bawa, mungkin bisa kita antarkan langsung ke rumahnya. Jadi tidak semua siswa yang bermasalah, yang tidak ada, yang keterbatasan sarana, itu saja yang kita datangi. Mungkin itu saja, mungkin trik yang bisa kita lakukan Pak Kepsek terkait siswa-siswa kita yang memiliki keterbatasan sarana. Ini itu saja, kembali Kang Adi. Siap. Gimana Pak? Sudah? Ya. Ya. Kang, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Apif. Bagaimana teknik pencapaian kompetensi spiritual dan sosial dengan model SSICC? Jadi ini bagaimana teknik pencapaian spiritual dan sosialnya? Mangga langsung dijawab. Lebih kepada teknik ya, teknik spiritual dan juga teknik sosial ya. Kalau spiritual untuk dan sosial, yang kita lakukan kalau untuk sosial itu hanya interaksi mereka dengan keluarganya, entah itu dengan adik ataupun orang tuanya. Bagaimana caranya? Apakah kita perlu membuat instrumen atau hal lain? Jika itu memungkinkan, lakukan. Kalau tidak, cukup bukti dokumentasi berupa mereka melakukan membantu orang tuanya di rumah, kemudian mengirim fotonya saja. Terus bagaimana yang tidak punya sarana? Nah, kita bicara kalau menggunakan SSICC ini barangkali mungkin bisa maksimal apabila mereka memiliki kelengkapan sarana. Nah, untuk itu bisa kita buat angket barangkali melalui Google Form. Kalau yang sudah memiliki sarana ya, kita bicaranya menerapkan SSICC-nya. Nah, bisa buat instrumen evaluasi diri sendiri, itu bisa menggunakan Google Form, nanti suruh siswa yang mengisi, minta kejujurannya. Nah, setelah mereka mengisi, baru konfirmasi kepada orang tuanya, benar nggak anaknya melakukan. Nah, itu mungkin yang bisa secara langsung bisa kita lakukan untuk mengukur keakurasi data ya. Tapi mungkin ini saya tidak berani juga mengatakan ini adalah yang paling tepat strateginya untuk mengukur ketercapaian sikap spiritual dan sosial. Hanya saja yang paling penting saat ini mungkin bisa kita lakukan koordinasi atau konfirmasi kepada orang tua wali murid masing-masing. Itu saja barangkali Kang yang kalau untuk teknis ya. Teknis ya Kang. Oke, lanjut. Pak Afif tadi sudah dijawab ya. Ini ada lagi dengan dari Ibu Novi, sebetulnya sama tadi dengan pertanyaan Pak Roli, saya bacakan lagi kan. Dalam pembelajaran daring PJJ itu, bagi zona tertentu, bagaimana solusi terbaiknya jika kasusnya hanya kurang dari setengah siswa? Kurang dari jumlah setengah siswa di kelas yang bisa melakukan pembelajaran online atau daring, Kang. Jadi yang hanya bisa mengikuti hanya setengahnya dari jumlah siswa. Nah, itu bagaimana solusinya? Sebenarnya ini sudah terjawab dengan pertanyaan Pak Kepsek tadi ya. Saya mengabarkan tadi bahwasanya saya mendata dulu siswa siapa saja yang sudah melakukan kegiatan daring bersama saya selama 3 bulan terakhir ini. Nah, itu siswa saya semuanya 31, yang mengikuti, yang full mengikuti itu hanya 15 orang. Nah, bagaimana untuk mensiasatinya? Pertama, bagi yang memiliki sarana, tentu kita langsung kasih tugas berupa mungkin LKS ataupun soal-soal terkait. Tentu saja kita harus melihat dulu nih, siswa ini kira-kira punya bahan tidak untuk menjawab soal ini. Jangan-jangan siswa ini nggak punya buku, terus kita suruh mengerjakan soal kompetensi seperti ini, sama aja kita memberatkan orang tua nantinya. Yang kerepotan adalah orang tua karena harus mencari jawabannya, entah itu dari internet, entah itu tanya sama kawannya. Akhirnya apa? Yang tujuannya melakukan pembelajaran di rumah sekarang, merumahkan anak-anak untuk demi keamanan, tahu-taunya mereka stres. Karena apa? Karena tugas-tugas yang begitu banyak terhadap apa?
Jadi langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah data siswa kita yang lengkap mengikutinya, yang bisa mengikuti PJJ. Kemudian yang tidak bisa mengikuti itu lakukan secara daring atau semi daring ataupun luring gitu. Ya, itu intinya kembali kepada strategi Bapak Ibu semuanya. Dan saya sendiri kemarin kebetulan yang tidak pernah mengumpul sama sekali itu adalah ada 7 orang itu yang tidak punya HP. Kalau yang punya HP langsung mereka menghubungi saya, Pak bagaimana Pak untuk melengkapi tugas begini. Langsung saya kasih LKS kemarin itu. Langsung saya kasih LKS yang berisi instruksi-instruksi terkait dengan tugas-tugas yang bisa dilakukannya di rumah. Terus ada soal pengetahuan sekitar 10 kalau nggak salah kemarin itu saya berikan. Kemudian yang tidak sama sekali tidak memiliki HP, mereka orang tuanya yang datang ke sini kemarin itu menjemput soal. Tadinya saya memang menginformasikan, mencari tahu bahwasanya ternyata rumah orang tua yang tidak punya HP ini dekat dari sekolah. Maka dari itu saya pesan sama tetangganya untuk bisa nggak datang ke sekolah. Alhamdulillah mereka bisa datang, tapi kalau seandainya mereka tidak bisa datang, otomatis kita yang tanggung jawab mendatangi siswa. Itu saya sangat apresiasi terhadap Pak Munawir di Gorontalo itu. Mereka sampai mendatangi satu-satu siswanya. Itu bisa dilihat di Facebooknya. Itu sangat luar biasa. Nah, memang seperti itu seharusnya bagi siswa-siswa kita yang yang memiliki keterbatasan sarana. Tapi kalau mereka memiliki sarana, kalau nggak respon di WA, bisa ditelepon langsung. Mungkin itu saja barangkali untuk Kang Adi, saya kembalikan. Ya, tadi begitu Ibu Novi. Mudah-mudahan puas karena memang pembelajaran jarak jauh ini masih memiliki kendala ya di tiap daerah atau di tiap sekolah gitu. Selanjutnya Kang, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Dendi. Izin bertanya, metode SSICC ini yang sudah Pak Pendri lakukan mulai dari sharing, searching, dan seterusnya, apakah semuanya dilaksanakan dalam 1 hari? Silakan Kang. Baik, tadi saya sudah bilang kan, setiap tahap itu, kalau yang sharing itu dilakukan setiap hari. Ya, sharing itu dilakukan setiap hari, searching itu bisa setiap hari, bisa 1 hari searching, bisa dimanfaatkan untuk tahap selanjutnya di hari berikutnya. Artinya apa? Metode SSICC ini fleksibel. Bisa sehari, bisa beberapa hari untuk menuntaskannya. Ketika dia searching lalu banyak dapat bahan, misalkan bahan yang bisa dilakukan sama, maka ya sudah, berarti searchingnya cukup sekali. Hari berikutnya yang dilakukan adalah menuntaskan permasalahan-permasalahan yang timbul ketika dia melakukan searching. Nah, itu yang apa? Jadi searching metode SSICC ini fleksibel, bisa sehari, bisa juga beberapa hari menuntaskan dari satu kegiatan ini. Nah, itu barangkali Kang Adi. Gitu Pak Dendi. Jadi tergantung dengan tugas yang kita berikan juga ya, berapa kalau lamanya. Seandainya kita melakukan pembelajarannya tatap muka, mungkin bisa sehari itu selesai semua tahap. Tapi kalau ini adalah PJJ, tidak mungkin kita memaksakan dalam keadaan yang seperti ini. Itu Kang. Baik. Mudah-mudahan sudah cukup Pak Dendi. Ini ada lagi dari Ibu Novi lagi. Tadi Pak Pendri menyebutkan bahwa kita dalam 3 bulan terakhir PJJ itu belajar tentang pembentukan karakter anak atau hal-hal yang berhubungan untuk meningkatkan keterampilan. Nah, tapi di beberapa daerah kenyataannya masih ada yang melakukan PAS, gitu. Penilaian akhir semester, atau bahkan kenyataannya 3 tema terakhir ini tidak tersentuh sama sekali. Ini bagaimana ya? Ini berkaitan dengan kebijakan berarti kan? Benar. Padahal arahan dari Mas Menteri itu PJJ itu ya. Saya PJJ jujur, itu untuk pendidikan penguatan karakter, tetapi kenyataannya benar. Masih ada yang melakukan penilaian dan lain-lain. Silakan. Saya mungkin termasuk orang yang nyinyir barangkali ya kalau yang sering teriak masalah ini ya, di mana termasuk sebenarnya kemarin itu di sekolah saya sendiri ya,
di sekolah saya sendiri kan rencananya mau dilakukan itu penilaian akhir semester, di mana ada wacana dari pemerintah daerah sebelumnya itu siswa mau didatangkan ke sekolah. Saya termasuk orang yang teriak-teriak masalah itu tuh. Karena apa? Alhamdulillah sih karena adanya masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk saya melakukan survei juga terhadap orang tua wali murid, akhirnya wacana tersebut dibatalkan sehingga kita dikembalikan lagi ke sekolah. Nah, saya sendiri untuk penilaian akhir semester itu tidak melakukan untuk penilaian kenaikan akhir tahun ini, tidak melakukan seperti biasanya apa? Kita ngasih soal, siswa menjawab itu baru dapat nilainya. Nah, kemudian kalau yang sekolah-sekolah lain ada yang melakukan seperti itu, ya itu yang saya juga kadang tidak habis pikir. Kenapa? Padahal Mas Menteri kita itu kalau untuk membuat kebijakan terkait pandemi ini ya sudah lumayan. Dari awal itu mereka sudah mengatakan pembelajaran atau evaluasi pencapaian kompetensi dasar pengetahuan itu tidak merupakan prioritas utama. Yang paling utama itu adalah life skill. Bagaimana siswa itu memanfaatkan pengetahuan itu untuk bertahan hidup di rumah, itu saja yang paling penting. Nah, dokumentasi kegiatan mereka itulah yang dijadikan untuk soal mengambil penilaian, kebijaksanaan untuk mengambil penilaian dari masing-masing kita. Nah, jadi jika dikaitkan dengan karakter, agak repot ini Kang, agak berat ini saya menjawabnya Kang. Karena apa? Terkadang gini, guru pengen berbuat, pengen mensiasati hal seperti ini. Karena guru nakal itu guru arogan. Kalau saya julukannya ada sih yang mengatakan kalau saya itu frontal dan arogan Kang. Karena apa? Saya memang kalau itu bertentangan rasanya dengan yang saya pahami, ya sudah saya tidak akan melakukan. Termasuk itu menentang atasan saya lakukan gitu. Karena apa? Kita ada dasar. Pertama dasar kita surat edaran nomor 4 tahun 2020 itu adalah dasar utama kita. Kemudian di dalam itu di poin keduanya itu bahwasanya tidak mengacu pembelajaran dilakukan tidak mengacu kepada penuntasan KD pengetahuan. Bagaimana mungkin kita melakukan PAS kalau seandainya pembelajaran saja kita tidak maksimal. Nah, kecuali kita selaku guru melakukan pembelajaran itu maksimal. Kita lakukan maksimal nih, secara daring kita lakukan maksimal. Ya sah-sah saja lakukan, silakan. Tapi tidak menjadi patokan, tidak bisa. Seandainya itu yang dilakukan yang terjadi, pastikan semua siswa kita bisa mengikuti. Tapi kalau hanya sebagian yang mengikuti pembelajaran maksimal lalu disamaratakan untuk penilaian, itu menzolimi siswa kita kembali kita sendiri yang zolim terhadap siswa kita. Maka dari itu saya sering mengatakan, saya berani mengatakan ini karena dasar kita sudah di surat edaran nomor 4 tahun 2020 itu ya, kebijaksanaan di atas kebijakan. Terus bagaimana kalau seandainya pengawas tetap ngotot menyuruh, maka ketika kita berpijak jangan pernah takut untuk menjelaskan kepada pengawas. Terkadang atasan kan juga sama kayak kita manusia, kadang dia juga telat dapat informasi itu. Terkadang mereka juga nggak tahu. Kita tidak bisa menyalahkan mereka dengan instruksi yang menganggap semuanya normal gitu. Padahal kebijakan itu sudah ada. Kadang mereka tahu surat edaran nomor 4 tahun 2020, tapi kadang dia tidak memahami isinya apa. Karena apa? Dia cuma lihat covernya doang, tidak dibaca isinya. Maka dari itu, saran saya kepada teman-teman, kalau mau melakukan PAT dengan seperti biasa atau mengirimkan soal pengetahuan kepada siswa, pastikan dulu siswa kita memang sudah diajarkan. Tapi kalau tidak pernah diajarkan, lalu dikasih soal seperti itu, Bapak Ibu, kita semua namanya zolim terhadap siswa kita. Mungkin itu saja, Kang. Itu Ibu Novi tadi ya, sudah dijawab. Sekarang ini ada lagi, Kang, ini sepertinya pengalaman nih dari Ibu Sarimah. Untuk pola pembelajaran jarak jauh gitu ya. Ini panjang sekali, saya simpulkan saja ya, Kang.
Jadi hanya setelah memberikan tugas hanya 5% siswa yang aktif gitu. Nah, Ibu Sarima ini punya kendala bagaimana ketika mengumpulkan tugas kadang-kadang terkendala di info-info di WA itu, ada yang telat, ada yang ketutup, mungkin ada yang tidak buka gitu ya. Nah, teknik yang harus dilakukan untuk penilaian dan bagaimana teknik penyampaian terhadap orang tua gitu. Nah, silakan Kang. Terima kasih Kang. Nah, kalau ini saya memakai strategi seperti ini Kang. Kita tentu memiliki strategi yang berbeda-beda ya. Kalau di setiap grup secara aturan kita lakukan awalnya bahwasanya batas pengumpulan pengumpulan bukti dokumentasi terkait dengan kegiatan atau tugas yang kita instruksikan itu batas minimal tetap kita sampaikan. Maksimal jam 5 sore misalkan atau jam 9 malam ini sudah dikirim. Terus bagaimana kalau seandainya siswa itu jam 9 malam itu belum juga ngirim? Ya. Bapak Ibu, kita tentu memiliki skala prioritas ya. Skala prioritas yang harus kita hargai pertama kedisiplinan atau konsistensinya terkait dengan instruksi yang kita berikan. Itu harus kita hargai. Tidak mungkin kita akan menyamakan ini nanti, sama ratakan nanti. Nah, nanti siswa yang besok baru dikirimnya tugasnya, harusnya kan malam tadi itu terakhir. Ternyata besok baru dikirim. Dengan alasan, Pak, mau Pak, kuota kami habis kemarin, Pak, mau. Nah, tetap kita terima. Kapanpun dia ngirim, tetap kita terima, tetap kita hargai, tetap kita rekap dalam nilai. Tentu, nilainya tentu tidak akan sama antara yang konsisten dengan instruksi tapi tidak mungkin kita samakan dengan yang ngumpulnya telat. Mungkin itulah kebijaksanaan dari seorang guru. Maka perlu kita membuat jurnalnya itu tanggalnya kapan siswa ini ngumpul, diberikan tugas tanggalnya kapan, kemudian bentuknya apa, mengumpulkannya kapan. Sesuai nggak dengan tanggal yang ditetapkan. Kalau seandainya itu kan sudah terbaca itu ketika kita sudah dijurnalkan sudah terbaca. Sebenarnya simpel kembali kepada kebijaksanaan Bapak Ibu selaku guru. Karena yang paling tahu bagaimana kondisi itu adalah kita semua, kita masing-masing lah sebagai guru yang menghadapi siswa kita. Mungkin itu Kang. Terima kasih Kang jawabannya. Begitu Bu Salimah, mudah-mudahan sesuai. Baik Bapak Ibu, di chat ini sudah tidak ada yang bertanya. Ada yang ingin bertanya lagi? Waktu sudah menunjukkan pukul 11:05, bisa satu atau dua pertanyaan, satu penanya terakhir deh ya. Satu lagi barangkali masih ada yang ingin bertanya. Sebelum saya kembalikan, saya tutup dan kembalikan ke host. Oke. Saya tunggu 1 menit ya. Oke Kang. Tadi sangat menarik sekali diskusi kita karena memang inilah yang sedang kita hadapi ya dengan segala macam tantangan dan dinamikanya. Gitu. Jadi mudah-mudahan informasi ini, diskusi kali ini bisa bermanfaat untuk dan diterapkan oleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Siapa lagi? Sudah tidak ada? Oke. Sepertinya cukup, Kang. Cukup ya. Oke. Kalau sudah saya tutup aja ya, Kang. Saya kembalikan ya. Terima kasih Kang. banyak. Cuma ada sedikit, Kang. Bapak Ibu dan teman-teman semua, pada saat pandemi sekarang ini, bagaimana kita merasakan ini adalah bencana global. Yang paling utama adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan generasi muda semampunya sesuai dengan peran kita guru. Nah, itu yang paling utama. Keselamatan dan kesehatan anak-anak generasi bangsa kita itu adalah yang paling utama. Nah, kemudian Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya, ketika ada kebijakan-kebijakan darurat seperti ini, upayakan tolong dipahami betul, tolong dibaca betul isinya, agar kita paham punya alasan ketika kita mengambil kebijaksanaan di atas kebijakan. Karena apa? Tidak semua
kita tahu, tidak semua atasan kita tahu, dan tidak semua daerah tahu, kepala daerah tahu bagaimana yang terjadi di kondisi lapangan sebetulnya. Karena apa? Mereka tahunya laporannya bagus, maka ya sudah, berarti mereka mengambil kebijakan ataupun membuat instruksi itu sesuai dengan laporan yang sangat bagus, padahal kenyataannya salah. Nah, maka dari itu sangat penting ketika ada kebijakan, ketika ada yang mendasari hukum, ada landasan hukum untuk kita bertindak, tolong dipahami dan tolong disosialisasikan kepada teman-teman kita semuanya, agar apa? Kita tidak termasuk orang-orang yang zolim terhadap keadaan siswa kita. Karena apa? Saat sekarang ini sangat rentan masih penularan COVID, belum bahkan sangat grafiknya masih meningkat. Jangan sekali-sekali kita memaksakan hal ini, karena pengetahuan itu bisa kita bangun dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Tapi ingat, kesehatan atau nyawa siswa itu tetap menjadi prioritas kita. Walaupun kematian sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi setidaknya tindakan kita berperan untuk menyelamatkan generasi muda. Mungkin barangkali itu, jika ada salah-salah kata, mohon maaf Kang atas kekhilafan, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan terkurang, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Yulpendri yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi bersama kami di sini. Terima kasih juga untuk teman-teman, Bapak Ibu guru yang sudah hadir, Pak Kepala, Pak Rolis, Pak Dr. Asep, terima kasih Kang Marsus, dan yang sudah bertanya tadi, Pak Apip, Pak Dendi, Ibu Novi, Bu Sarima, dan semuanya yang sudah hadir. Mudah-mudahan ilmu kali ini bermanfaat dan bisa diterapkan oleh kita semua. Saya kembalikan kepada host, Kang Andi, silakan. Cek. Iya. Tes. Udah ya, masuk suaranya? Oke, masuk. Ya, karena Pak Andinya sedang ada tugas kegiatan lain, jadi saya gantiin dulu ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung di acara Gelemaca Menyapa episode 11 ini. Terima kasih juga untuk kepada Pak Yulpendri jauh-jauh dari Jambi, dan juga kepada Pak Adi Tama sebagai moderator. Terima kasih semuanya atas partisipasinya hari ini. Mungkin kita bisa berjumpa lagi di acara Gelemaca Menyapa episode 12 di acara berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Semoga kita bisa menyikapi lebih baik lagi dalam pandemi ini, dan juga semoga bisa bermanfaat apa yang diberikan kepada Pak Yulpendri tadi ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi hari Senin. Oke.